Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agsel Fauzia Hakim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang katalis heterogen dan proses pada elektroda. Dengan outline katalis heterogen dan proses pada elektroda. Pada katalis heterogen, saya bagi menjadi 3 fokus. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada mekanisme, dan yang ketiga ada aktivitas pada permukaan. Apa itu katalis heterogen? Yaitu sebuah katalis di mana fasa katalis tidak sama dengan fasa reaktan atau produk, atau fasa katalis berbeda dengan fasa reaktan atau produk. Nah, selanjutnya ada mekanismenya. Itu bagi menjadi 3. Pertama, reaksi tanpa molekul. Yang kedua, mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Dan yang ketiga, mekanisme Iley radial. Nah, pada mekanisme reaksi tanpa molekul, reaksinya di mana suatu molekul yang terabsorpsi mengalami dekomposisi pada suatu permukaannya. Yang selanjutnya ada mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Menurut mekanisme ini terjadi dengan beberapa tahap. Yang pertama, atom A dan atom B terabsorpsi ke permukaan katalis. Yang selanjutnya, atom A dan atom B berdifusi melalui permukaan. Selanjutnya, atom A dan atom B berinteraksi atau bertemu dan selanjutnya saling mengikat. Setelah itu, sebuah molekul terbentuk dan terjadi desorpsi. Mekanisme Iley radial. Sama seperti sebelumnya, mekanisme ini punya beberapa tahapan. Pertama, satu molekul A terabsorpsi ke permukaan katalis. Selanjutnya, molekul kedua yaitu molekul B bertabrakan atau membentur dengan molekul A yang sudah terabsorpsi ke permukaan. Molekul A dan molekul B saling berinteraksi dan saling mengikat. Kemudian, molekul A dan molekul B yang baru terbentuk dan terjadi desorpsi. Selanjutnya, ada aktivitas katalis pada permukaan. Nah, aktivitasnya bergantung pada kekuatan kemisorpsinya. Tetapi, bila kekuatan interaksi substrat dan adsorbat terlalu kuat, aktivitasnya akan menurun. Mengapa demikian? Karena molekul lain tidak dapat berinteraksi dengan adsorbat, yang menyebabkan aktivitasnya akan menurun. Selanjutnya, proses pada elektroda. The electrode solution interface. Elektroda yang bersentuhan dengan larutan elektrolit memperoleh muatan sebagai akibat dari pelepasan atom ke dalam larutan sebagai kation, meninggalkan muatan negatif sebagai hasil dari ion yang melekat pada permukaan. Selanjutnya, ada kerapatan arus pada elektroda. Apa itu? Kerapatan arus listrik yang mengalir melalui suatu daerah elektroda
dibagi dengan luas daerah tersebut. Persamaan third order. Persamaan ini menjelaskan bagaimana arus listrik elektroda bergantung pada perbedaan tegangan antara elektroda dan elektrolit curah untuk reaksi redoks sederhana dan tanpa molekul. Mengingat reaksi katodik dan anodik terjadi pada elektroda yang sama. Nah, selanjutnya ada persamaan Tafel, yaitu persamaan dalam kinetika elektrokimia yang menghubungkan antara laju reaksi elektrokimia dengan potensi berlebih. Yang selanjutnya ada voltametri, yaitu kategori metode elektroanalitik yang digunakan dalam kimia analitik. Di sini mempelajari tentang arus melalui elektroda sebagai fungsi dari perbedaan potensial yang diterapkan. Selanjutnya ada elektrolisis. Untuk mendorong arus mengalir melalui sel elektrolitik dan menghasilkan reaksi sel non-spontan, beda potensial yang diterapkan harus melebihi potensial nol arus dengan paling tidak sel potensial berlebih, karena arus mengalir melalui larutan elektrolit. Nah, yang terakhir ada kerja sel galvanik. Bagaimana cara kerjanya? Dalam sel galvanik bekerja dengan cara mengalir dari potensi yang lebih besar ke yang lebih kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.